Pemirsa, Anda kembali bersama Kominfo Newsroom. Habibie Prize 2022 mendapuk 4 nama ilmuwan sebagai sosok berjasa yang dinilai memiliki pengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyatakan Habibie Prize bukan sekedar penghargaan, melainkan memiliki misi penting dalam hal inovasi. Badan Riset dan Inovasi Nasional bekerja sama dengan Yayasan SDM Iptek menyelenggarakan penganugerahan Habibie Prize 2022. Penghargaan ini diberikan kepada 4 orang yang dinilai memiliki pengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air, yakni dalam bidang ilmu kedokteran dan bioteknologi, ilmu dasar, ilmu rekayasa dan ilmu filsafat, agama, dan kebudayaan. Adapun kandidat yang didapuk mendapatkan penghargaan diantaranya Profesor Dr. Oki Karma Rajasa MSc bidang ilmu dasar, Dr. Gigi Ika Dewi Ana MKes PhD bidang ilmu kedokteran dan bioteknolog, Profesor Dr. Insinyur Riri Fitrisari MMMSc bidang ilmu rekayasa, Daufal Nordianto SSN MSN bidang ilmu kebudayaan. Sebelumnya penghargaan dikenal dengan Habibie Award sejak tahun 1999. Sebagai penghormatan kepada sosok mendiang Profesor B.J. Habibie atas jasa-jasanya dalam memajukan iptek di Indonesia. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan sosok Habibie telah menjadi pendorong motivasi bagi generasi muda untuk terus berkontribusi dalam memajukan iptek. Ia berharap Habibie Prize akan terus diberikan kepada mereka yang memberikan kontribusi demi terciptanya ekosistem riset yang kondusif bagi perkembangan iptek dan inovasi di masyarakat. Para periset, ya, apapun jabatan perisetnya itu, ya, tentu kita harus semakin mendekatkan diri, ya, semakin mampu menjadi public figure untuk mendesiminasikan, memberikan literasi, ya, iptek yang lebih baik kepada masyarakat kita, ya, karena tanpa itu, kalau bukan kita sendiri, tentu tidak ada lagi yang bisa melakukan itu. Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan bantuan subsidi upah 2022 lebih dari 10,3 juta pekerja. Angka ini setara dengan 80,30% dari total target penyaluran BSU, yaitu 14,6 juta tenaga kerja. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan bahwa penyaluran bantuan subsidi upah dapat mencapai 100% pada akhir tahun 2022, yang saat ini telah tersalurkan kepada 10,3 juta pekerja. Menaker Ida mengatakan subsidi gaji untuk tahun ini disalurkan melalui 2 model, yaitu lewat bank-bank himpunan bank milik negara atau Bank Himbara, dan melalui Pos Indonesia untuk mereka yang tidak memiliki rekening Bank Himbara. Secara nasional, BSU tahun 2022 telah tersalurkan kepada 10.321.436 pekerja atau setara dengan 80,30%. Sedangkan yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia sudah tersampaikan kepada 1,2 juta orang dari target realisasi 3,6 juta orang. Pencairan BSU melalui PT Pos Indonesia dilakukan melalui 3 cara, yaitu calon penerima mendatangi kantor pos terdekat, secara kolektif di perusahaan atau tempat tertentu yang ditunjuk oleh PT Pos Indonesia. Dan jika penerima BSU berhalangan hadir seperti sakit, maka petugas PT Pos Indonesia akan menghampiri langsung penerima BSU ke rumah atau ke rumah sakit yang bersangkutan. Sampai tahap ke-7 ini kita sudah menyalurkan kepada 10.321.436 orang. Kalau prosentasenya 80,30%. Untuk penyaluran yang 3,6 juta yang melalui PT Pos itu, alhamdulillah sampai hari ini tersalurkan kepada 34%, jadi sudah 1,2 juta. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa tersalurkan 100% yang melalui PT Pos Indonesia. Memperingati Hari Pahlawan Nasional tahun 2022, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini mengimbau kepada seluruh masyarakat menjadikan peringatan Hari Pahlawan sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin pagi ini pimpin upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2022. Dengan mengangkat tema Pahlawanku Teladanku di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis 10 November 2022. Wakil Presiden yang didampingi oleh Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin disambut oleh Menteri Sosial Tri Risma Harini serta Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Rano Maxim Adolf Tilaar. Rangkaian upacara dimulai dengan penghormatan kepada para pahlawan yang dipimpin oleh Komandan Upacara. Kemudian dilanjutkan dengan mengenang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Usai memimpin upacara, Wapres beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin meninggalkan tempat upacara untuk menuju lokasi tabur bunga di pusara para tokoh nasional. Rangkaian upacara ditutup dengan Wapres menabur bunga di beberapa pusara tokoh nasional seperti B.J. Habibie, Ainun Habibie, Ani Yudhoyono, Umar Wirahadi Kusuma, Sudarmono, Adam Malik, para pahlawan revolusi, serta para pahlawan pangkat terendah dan pahlawan tidak dikenal. Menteri Sosial Tri Risma Harini menyampaikan amanat dalam upacara peringatan Hari Pahlawan 2022. Pembukaan amanat tersebut berkaitan dengan tujuan peringatan Hari Pahlawan setiap tahunnya. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menilai kinerja pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 tahun 2022 telah menggambarkan catatan impresif. Meski demikian, Bahlil meminta kesigapan seluruh pihak untuk menjaga stabilitas dari berbagai sektor untuk menghadapi ancaman resesi global pada tahun 2023. Seiring dengan ancaman resesi global yang akan mengancam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dalam keterangan persnya mengungkapkan, peningkatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 tahun 2022 yang mencapai 5,72% tidak dapat jadi tolak ukur Indonesia mampu menghadapi ancaman resesi global pada tahun 2023. Bahlil menilai titik acuan pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah per kuartal ketiga tahun 2021 yang kurang dari angka 4%. Oleh karenanya, Bahlil meminta kesiapsiagaan seluruh pihak untuk menjaga stabilitas dari berbagai sektor, baik stabilitas politik, keamanan, maupun kebijakan yang berkelanjutan. Mengikuti arahan Presiden Joko Widodo, Menteri Bahlil menekankan perlunya realisasi peningkatan target investasi sampai dengan 1.200 triliun rupiah agar perekonomian nasional Indonesia tetap pada kisaran 5,2% di masa yang akan datang. Bahwa Presiden Jokowi dalam beberapa arahannya di tahun 2021 selalu menyampaikan bahwa untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi kita di atas 5,2%, investasi harus 1.200 triliun. Dan kami alhamdulillah sudah mencapai sebesar 894 triliun atau sudah mencapai 74,4%, 892,4 triliun. Nah, ini adalah angka yang insya Allah saya janjikan akan tercapai di akhir tahun 1.200 triliun. Dan yang menarik teman-teman adalah pertumbuhan ekonomi kita ini sudah merata. Jadi tidak hanya didorong oleh sektor di Jawa, tapi sudah di luar Jawa pun sudah mulai merata. Ini yang salah satu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan menurut saya ini yang harus kita dapatkan. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan informasi Parigi Motong Tuan Rumah Hari Ikan Nasional 2022 sesaat lagi.